Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Sekar Melati dari jurusan Pendidikan Matematika 2018, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan statistika pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dengan data tunggal dan data kelompok. Tanpa memperlambat waktu, kita langsung saja ke video next. Di sini sudah terdapat data tunggal, yaitu 4, 5, 7, 8, 9, 5, 3, 3, 4, 10, 6, 6. Di sini sudah terdapat data tunggal. Di sini kita akan menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Di sini kita tulis. Di sini yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data tersebut menjadi urut. Empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 12 data, berarti N sama dengan 12. Kemudian kita menentukan jangkauan antar kuartil atau disebut juga dengan JAK. Di sini pertama kita harus mencari letak K1. Letak K1 yaitu rumusnya 1 N plus 1 per 4. Di sini kita masukkan saja 1 N-nya 12 ditambah 1 per 4 sama dengan 12 ditambah 1 13, 13 dikali 1 13. Di sini 13 per 4. Itu hasilnya 3,25. Kemudian 3,25 ini kita lihat di data ini terdapat di antara 3,25 ini terdapat di data ketiga. Ini merupakan data ketiga dan data keempat. 3, 4. Berarti di antara 3,25 itu terletak di antara data ketiga dan data keempat. K1. Kemudian kita mencari nilai K1. Nilai K1 sama dengan setengah dikali X3 ditambah X4 ditambah X4. Kita masukkan di sini setengah X3-nya yaitu 4 ditambah X4-nya yaitu 4. Di sini menjadi setengah dikali 8. 4 ditambah 4 8. Kemudian 1 per 2 dikali 8 yaitu 4. Nilai K1-nya yaitu 4. Kemudian kita mencari letak
K3. Letak K3. Letak K3 rumusnya yaitu 3 N plus 1 per 4. Kita masukkan di sini 3 tetap, N-nya 12 ditambah 1 per 4. Di sini 12 ditambah 1 13. 13 kita kalikan 3 yaitu 39 per 4. Hasilnya 9,75. 9,75 ini yaitu data ke-9 dan data ke-10. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti antara data 7 dan 8. Ini data ke-9 dan ke-10. Sini kemudian kita mencari nilai K3. Nilai K3 yaitu setengah dikali X ke-9 ditambah X 10. 1/2 dikali X9 nya ini yaitu 7, kita masukkan di sini, ditambah X10 nya yaitu 8, kita masukkan di sini, sama dengan 1/2 dikali 7 ditambah 8 15. Baru kita hasilnya yaitu 7,5. Kemudian setelah kita menemukan nilai K1 dan K3, kita bisa mencari JAK. JAK ini singkatan dari jangkauan antar kuartil, yaitu rumusnya K3 dikurang K1. Kita masukkan K3 nya yaitu 7,5, kemudian K1 nya yaitu 4. 7,5 dikurang 4 yaitu 3,5. Berarti jangkauan antar kuartilnya yaitu 3,5. Kemudian simpangan kuartil. Simpangan kuartil yaitu atau disingkat dengan DK. Rumus dari DK ini atau simpangan kuartil yaitu K3 dikurang K1 per 2. Kita masukkan K3 nya 7,5 dikurang K1 nya 4. Kita masukkan 4 per 2. 7,5 dikurang 4 3,5 per 2 yaitu 1,75. Baiklah, di sini yang kedua saya akan menjelaskan mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dengan data kelompok. Di sini sudah terdapat data kelompok yaitu kelas dan frekuensi. Di sini untuk mencari jangkauan antar kuartil, yang pertama harus kita lakukan yaitu mencari Q1.
yaitu rumusnya 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali N. Ini merupakan jumlah frekuensi, yaitu jumlah frekuensinya di sini 40. Ini 40 itu sama dengan 1/4 dikali 40, yaitu 10. Kemudian kita mencari Q3, yaitu di sini 3/4 dikali N, yaitu 3/4 dikali N nya tadi 40 sama dengan 3/4 dikali 40, yaitu 30. Kemudian kita mencari K3. Sebelum kita mencari K3 ini, kita lihat dulu K1 ini hasilnya 10. Kita lihat di sini untuk mencari letak K1, yaitu 10 hasilnya. Kita lihat di frekuensi ini yang mencakup nilai 10. 5 belum memasuki, kemudian 10. Nah, karena jumlah 10 tadi sudah memasuki di baris kedua ini, jadi K1-nya terletak di sini. Kemudian Q3 hasilnya 30. Kita lihat di sini yang frekuensinya mencapai 30. 5 ditambah 10 15, 15 ditambah 5 20, 20 ditambah 6 26, ditambah 4 30. Jadi K3-nya di sini. Baiklah, di sini setelah kita menemukan letak K1 dan K2-nya pada tabel, kemudian kita di sini untuk mencari K1. Di sini rumus K1 yaitu LO ditambah C buka kurung 1 dikali N per 4 dikurang F per F kecil tutup kurung. Di sini LO yaitu batas bawah. Kita lihat pada K1 batas bawah dan batas atasnya yaitu 36 sampai 41. 36 sampai 41. LO-nya di sini 36. Batas bawah ini kita kurangkan dengan 0,5 yaitu 35,5. Kemudian C-nya yaitu intervalnya dari 36 ke 41 ini yaitu 6. Kemudian F besar ini ialah frekuensi sebelum data K1 ini yaitu 5. Kemudian F kecil yaitu frekuensi pada K1 ini yaitu 10. Langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu LO-nya 35,5 ditambah C-nya 6 buka kurung 1 dikali N-nya tadi 40 per 4 dikurang frekuensinya tadi sebelum data K1 5 per frekuensi pada data K1 yaitu 10. Ini kita tulis kembali 35 di koma 5
ditambah 6. 1 dikali 40, 40 dibagi 4, 10. 10 dikurang 5, 5. Jadi di sini 5/10. Dan di sini 35,5 ditambah 6. 5/10 per 10, yaitu hasilnya 38,5. Jadi ini hasil dari K1. Kemudian kita mencari K3. K3 sama saja seperti K1. LO ditambah C. Di sini kita ubah menjadi 3 dikali N karena di sini K3. 3N per 4 dikurang F besar frekuensi sebelum dan F pada frekuensi K3. Di sini LO-nya pada K3 yaitu 55 sampai 60. 55 sampai 60. Jadi LO-nya batas bawah ini dikurang dengan 0,5. 55 dikurang 0,5 yaitu 54,5. C-nya sama, C-nya 6. Frekuensi sebelumnya. Nah, arti frekuensi sebelum K3 ini yaitu 26. Kita jumlahkan semua frekuensi sebelumnya. Yaitu 26. Kemudian frekuensi pada K3 yaitu 4. Kita tulis lagi di sini 4. Kemudian kita masukkan ke rumus di sini. LO-nya tadi 54,5. Kita tulis di sini 54,5. Kemudian C-nya 6. Di sini kita tulis 3 dikali N-nya tadi 40 per 4 dikurang frekuensinya 26 per frekuensi pada K3-nya tadi 4. K3-nya tadi 4. Terus di sini 54,5 ditambah 6. 3 dikali 40 120 dibagi 4 30. 30 dikurang 26 itu 4. Jadi 4 per 4 yaitu hasilnya 60,5. Jadi di sini kita sudah mencari jawaban dari K1 yaitu 38,5 dan K3 yaitu 60,5. Sekarang kita menentukan jangkauan antar kuartil atau disebut dengan JAK. Yaitu rumusnya sama, yaitu K3 dikurang dengan K1 sama dengan K3-nya 60,5 dikurang K1-nya 38,5. 38,5 yaitu hasilnya 22. Kemudian kita menentukan simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil disebut juga dengan DK. Rumusnya itu yaitu K3 dikurang K1 per 2. Kita masukkan K3-nya 60,5, K1-nya 38,5 per 2. Kita kurangkan 60,5 dikurang 38,5 yaitu 22 per 2, yaitu DK-nya atau simpangan kuartilnya yaitu 11. Jadi jangkauan antar kuartilnya 22 dan simpangan kuartilnya yaitu 11.